Oke teman-teman, selamat malam. Di sini jam 12, hampir jam 12 malam. Dan di sini kita mulai podcast session yang kedua ya di channel ini gitu ya. Dan ini aku memakai mic wireless, jadi mungkin suaranya agak kurang bagus karena di sini micnya mic biasa ya teman-teman, mic biasa, mic wireless biasa. Dan semoga aja di sini itu tidak terlalu mengganggu. Dan seperti biasa di sini sebenarnya untuk video kali ini mau kita coba untuk kosongin saja kan. Jadi biar lebih cepat tahu render ya daripada di sini aku kasih gambar dan lain sebagainya. Jadi kita fokus ke perbincangan kita malam ini teman-teman. Nah kali ini aku akan bercerita satu hal tentang ini pengalaman yang dulu banget ketika waktu sekolah. Dan tema kali ini adalah suasana yang mencekam. Ya, suasana yang mencekam teman-teman. Jadi kejadian itu kita alami, ini bukan kita ya, artinya bukan kita yang kena, itu bukan. Itu kita alami ketika masih SMK dulu ya. Jadi kan dulu kan ada pramuka tuh ya, ada pramuka. Dan dulu pas awal-awal itu pramuka kan ada tingkatan ya teman-teman. Jadi ketika kita menjadi anggota pramuka gitu ya, jadi anggota biasa untuk pramuka itu kalau di SMK itu bantara ya. Nah seperti itu. Terus nanti kalau misalnya dilanjutkan itu kita akan bisa menjadi ibarat kata itu petugas ya di situ. Jadi untuk nanti calon pramuka baru gitu ya, artinya di kelas kita. Nah di situ nanti kita jadi petugasnya gitu. Nah petugasnya. Jadi waktu itu sebenarnya tuh aku agak lupa itu pas, pokoknya pas awal-awal teman-teman. Jadi pas awal-awal ketika kita itu pas habis di ada pelantikan kalau nggak salah itu ya. Dan di situ tuh kan ada yang namanya penerimaan penerimaan pramuka baru gitu loh ya teman-teman, anggota pramuka baru gitu ya. Dan itu dilaksanakan pokoknya setelah itu ya, setelah kita itu ada pelantikan gitu ya. Jadi itu adalah tugas pertama gitu ya, tugas pertama ketika menjadi bantara, petugasnya ya, petugas bantara. Sorry ya, di sini aku agak ini ya, karena udah lama banget teman-teman, udah lama. Dan yang aku ingat ya itu ya, karena itu memang salah satu kejadian yang cukup mencekam waktu itu teman-teman. Dan itu pada kata itu kan kegiatan itu tuh wajib ya, harusnya itu wajib, tapi bisa kalau misalnya ada halangan itu ya, kalau ada halangan bisa nggak ikut, cuman itu wajib. Jadi itu kan di kejadian di lapangan tembak teman-teman, lapangan tembak. Dan oh ya betul, aku baru ingat teman-teman. Jadi kan sebelumnya kan ada pembantaran, jadi habis dilantik di Bantir ya, Bantir kalau di Kabupaten Semarang itu ada Bantir, daerah Bandungan itu ya, daerah Bandungan. Nah kan habis itu, nah kan udah jadi petugas tuh setelah itu ya. Dan itu ada tugas pertamanya, tugas pertama di itu mandu adik-adik yang jadi anggota baru gitu ya, anggota pramuka. Dan untuk itu tuh dilaksanakan kegiatannya di lapangan tembak Undip ya, tidak Undip, jadi dekat daerah Undip gitu ya teman-teman. Sebenarnya bukan di daerah Undipnya, artinya tapi jalannya jalan di itu yang sekarang itu jadi di sebelah tol teman-teman, jalannya tuh lewat situ. Kalau dulu belum ada tol ya. Nah itu teman-teman, jadi itu jalan itu dari salah satu SMK yang ada di sini aku nggak sebutkan ya, salah satu SMK yang ada di sekitaran situ ya, Banyumanik. Kan jalan itu ya dari SMK keluar menelusuri jalan gitu ya, sambil adik-adiknya yang anggota baru itu pakai kokard gitu ya teman-teman, ada pakai kokard dan pakai itu ya, apa itu namanya, tas dari tas kayak tote bag gitu ya teman-teman, kayak tote bag gitu. Nah seperti itu. Dan itu pun jalan ya, singkat cerita di situ tuh kan masuk ke daerah sana ya, kan itu kan ada barak-barak ya, biasa ya, barak, ada beberapa barak yang ada di situ. Dan sebenarnya waktu itu tuh cerah ya, jadi cuacanya cerah. Tapi tiba-tiba ketika udah sampai di sana dan semuanya itu sudah berada di, artinya udah masuk ke barak ya, jadi barang-barang dan lain sebagainya, dan itu persiapan untuk kegiatan. Nah tetapi tiba-tiba itu mendung. Nah mendung dan
akhirnya hujan deras banget teman-teman, dan ya semuanya masuk barak tuh ya, masuk barak. Dan ya aku sebagai petugas ya teman-teman, kan itu yang itu udah masuk semua ya, udah masuk semua. Dan itu kan aku baru ya teman-teman, jadi masih ada petugas yang di tingkatannya di atasku gitu ya, di atasku ya. Seperti itu. Di sini aku bilangnya petugas ya, sebenarnya bukan itu ya, artinya ada penyebutan lain tapi aku lupa. Itu kan di situ ya, di barak. Hujan deras banget tuh ya di luar teman-teman. Nah ya alhasil tidurlah itu ya teman-teman, dan termasuk aku nih tidur. Jadi aku tuh memposisikan diri di dekat jendela ya teman-teman, dekat jendela. Jadi kan posisinya kan itu berada di menghadap di ini, jadi bukan menghadap ke pintu, tapi menghadap ke jendela samping. Nah gitu teman-teman, dan beralaskan tikar ya, tikar. Dan ketika itu tidur tiba-tiba teman-teman, nah ini dia kan, itu aku itu hujan lama banget teman-teman kan, hujan tiba-tiba teman-teman, tiba-tiba itu pas aku kebangun itu udah banyak sekali teriakan ya, teriakan dari segala penjuru gitu loh, teriakan teman-teman. Jadi wah, yang paling menakutkan ada teriakan yang cewek itu, yang perempuan ya, banyak banget di mana-mana. Dan itu teman-temanku yang lain udah pada lari-larian gitu ya. Jadi kayak banyak sekali yang ya, di sini jujur aja ya, waktu itu kan memang aku sebagai orang yang tidak terlalu itu ya, maksudnya ya tiap orang kan beda-beda ya, artinya aku tidak terlalu mempercayai itu. Kadang kalau misalnya ada yang kesurupan tuh aku kadang berpikir itu tuh beneran gak sih, nah kayak gitu. Itu waktu itu ya, dan itu kan banyak banget ya, ada banyak banget. Dan waktu itu benar-benar tiba-tiba itu aku merasakan sendiri teman, karena aku kan posisinya kayak gitu ya, aku tidak terlalu percaya juga gitu ya, artinya di situ. Tapi aku bisa merasakan energi. Jadi energi itu waktu malam itu tuh kayak mencekam banget, karena itu udah hampir menjelang malam ya, hujannya tuh awet banget teman-teman, hampir malam. Dan itu udah berlarian kan, ada banyak banget teman-teman, ada sekitar lebih dari 3 barak pokoknya, dan itu berisi penuh ya, jadi ada banyak lah, pokoknya banyak banget, ngeri banget ya. Dan kebanyakan itu yang karena yang kesurupan itu lah yang perempuan gitu loh, wah ngeri. Dan itu tidak hanya yang jadi anggota, jadi yang sesama petugas ya, itu juga ada yang kesurupan gitu loh, ih ngeri banget. Lalu yang lari-larian di luar gitu kan, lari-larian di kan, itu hujannya juga udah agak reda, tapi masih ada ya masih ada sisa ya, jadi udah agak reda, tidak terlalu deras kayak tadi. Nah itu kan langsung yang berlari-larian keluar itu langsung digotong, dimasukkan ke barak. Dan itu ini ya, dikumpulkan teman-teman. Jadi yang kesurupan itu diangkat, dikumpulkan ke satu barak. Nah gitu teman-teman. Dan ya di situ antara aku sendiri, antara ini apakah ada efek psikologis atau gimana gitu loh waktu itu kan, kok bisa kayak gitu, kok bisa. Nah tapi memang aku merasakan suasana sih mencekam, cuman aku tidak memiliki spesialisasi tertentu gitu, jadi ya orang biasa teman-teman ya. Tapi ya bisa merasakan ya, mungkin karena banyak sekali teriakan gitu yang ya kalau kita nonton film gitu loh, atau kayak nonton film horor kayak gitu kan, jadi wah kayak gimana gitu kan ya. Nah itu dia teriakan itu yang membuat kadang ada yang melengking juga gitu. Dan ini juga ada yang itu kakak tingkatku, jadi sama petugas itu dia bisa tiga bahasa loh, bayangkan. Itu bahasa aneh, pas diajak bicara kan, itu kan diangkat tuh, diajak bicara kan, tadinya tuh tidak menunjukkan apa-apa, dia jalan gitu ya, jalan, tapi tiba-tiba itu kayak apa ya, di matanya itu mencereng apa-apa, iya kayak apa ya, kayak mendelik itu, kayak mendelik. Cuman habis itu kayak itu udah langsung ketahuan tuh, wih ini kesurupan nih, langsung diangkat terus ditakoni gitu ya. Dan itu tuh bisa bahasa bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, yang anehnya gitu. Dan aku berpikir loh kok bisa, tapi masih skeptis juga masalah itu gitu ya. Nah mungkin dia bisa memang udah belajar bahasa lain gitu. Nah gitu. Tapi itu kan memang pertama kali aku melihat kayak gitu ya teman ya, jadi kayak sesuatu yang aneh gitu loh. Dan akhirnya semua itu kan masuk kan udah dimasukkan di barak. Dan ada beberapa yang memang rohaniawan gitu ya, membacakan
ayat-ayat itu ya di situ, dan di ya ibaratkan kayak di ruqyah ya, di ruqyah kayak di situ. Dan ya beberapa ada yang dia itu, ada orang ya memang dia biasa kayak gitu ya Pak, dia biasa ngurusi yang kesurupan kayak gitu. Tapi aku nggak tahu juga sih ya teman-teman. Dan ya singkat cerita di sini aku tidak terlalu banyak ini ya, pokoknya di situ yang aku ceritakan adalah suasananya waktu itu tuh benar-benar mencekam, dan itu sampai hampir maghrib teman-teman. Dan itu udah mulai reda itu ketika maghrib ya, ketika maghrib itu kayak benar-benar plong beneran, ketika adzan berkumandang itu kayak benar-benar rasanya itu beda kayak sudah tenang gitu loh, sudah tenang. Dan selenting ya, artinya dengar ya, itu tuh ada banyak sekali spekulasi, itu banyak banget teman-teman. Dan di sini sebenarnya aku mau ceritakan, cuman itu tuh kan yang namanya spekulasi itu kan kayak konspirasi ya mungkin ya kalau sekarang ya, kayak konspirasi gitu lah ya, kayak konspirasi. Jadi mungkin itu bisa tidak valid juga gitu ya, atau itu pendapat beberapa orang gitu ya. Tapi yang jelas yang aku yakini teman-teman ya, yang aku yakini itu adanya hukum sebab dan akibat. Ibarat kata di sini kan kita memang di dalam, kalau aku ya di dalam agama Islam sendiri pun kita udah perlu percaya adanya yang gaib, adanya yang gaib. Jadi sesuatu yang itu tuh kayak di luar dimensi kita gitu loh. Nah ibarat kata di sini kan ya teman atau ya namanya setan gitu, setan, iblis. Nah tetapi ada juga jin teman-teman, jin. Nah sedangkan di situ tuh yang aku pelajari kan itu kan yang namanya setan dan iblis itu kan sebutan ya, itu kalau aku ya sebutan, artinya yang benar-benar udah bandel banget. Sebenarnya kan itu kan yang kalau sesuatu yang gaib itu kan jin ya. Jadi yang namanya setan ataupun iblis itu kan sebenarnya ada di dunia jin dan manusia. Jadi dari golongan jin dan manusia pun juga ada yang jadi iblis, manusia pun juga ada yang memiliki sifat iblis. Jadi ya ibarat kata ya wujudnya manusia tapi itu kelakuannya kayak setan, kayak iblis gitu. Nah kayak gitu, dan jin juga sama kayak gitu juga ada. Nah itu loh tentu jadi kayak sesuatu yang bersinggungan, itu bisa aja terjadi. Dan ya kalau dilogikakan gitu ya, dilogikakan dengan ya di logika aja ya, di logika itu bagaimana pertemuan itu bisa dilakukan gitu ya. Misalnya apa yang menyebabkan hal itu terjadi, terus sesuatu itu kenapa kok itu bisa bersinggungan, beda dimensi kenapa bisa bersinggungan. Nah seperti itu. Gitu teman-teman. Dan yang aku yakini tetap ya namanya ada yang namanya sebab dan akibat, sebab akibat. Jadi kalau misalnya ada suatu sebab suatu akibat itu mesti ada sebabnya kenapa. Dan waktu itu tuh ada yang penting tuh, jadi ada yang bawa sesuatu yang tidak pantas dan melakukan sesuatu yang tidak pantas juga, ke arah ke nantangin atau apa tuh aku lupa. Tapi yang jelas itu ya itu tadi ada sebab ada akibat, atau akibat itu ada sebabnya. Jadi ibarat kata kita itu berada di satu tempat yang baru tuh, nah jadi ojo kemelinti, nah seperti itulah ya, itu mesti jadi kita perlu menghormati nih, saling menghormati gitu ya. Jadi ojo kemelinti, ojo nantang, terus ojo ngergeti. Ibaratkan menemukan ojo ngergeti kan, ibarat kata sesama manusia pun, katakanlah ya sama manusia pun nak diregeti boyo gelem misalnya kayak gitu kan ya ora gelem kan. Nah ibaratkan seperti itu teman-teman. Jadi kalau waktu itu tuh kalau pas aku mikir ya kayak gitu teman-teman, jadi masih benar-benar kayak ini tuh masih sesuatu yang aku masih nggak 100% ini gitu, masih belum, ibarat kata ya sesuatu orang yang benar-benar memainkan logika. Dan singkat cerita itu kan maghrib tuh, nah maghrib udah agak reda. Dan ya teman-temanku yang enggak itu yang tadinya udah pada ikut evakuasi itu tadi ya, dan ya yang tidak kesurupan ya itu kita ada sholat, terus habis sholat itu pas ada acara makan malam ya, sudah. Dan setelah itu ya acara-acara pramuka seperti biasa sampai esok harinya itu langit cerah, dan ya aktivitas berjalan seperti biasa. Dan itu menjadi salah satu yang memorable waktu itu gitu loh. Suasananya sebenarnya kalau bisa direkam waktu itu tuh, direkam kayaknya wah itu bisa menjadi kayak film yang nggak direkam aja, itu ada sesuatu yang keinget gitu loh. Artinya sesuatu yang itu tuh
bener-bener kayak nggak bisa lupa gitu waktu itu, dan suasananya juga masih kerasa. Nah gitu teman-teman, jadi itu pengalaman di situ gitu, di lapangan tembak ya. Dan sekarang entahlah masih ada apa enggak ya lapangan tembak yang buat latihan ya, dan di situ juga ada helipadnya juga, jadi untuk mendarat helikopter. Nah gitu kan, sekarang kan sudah di Sigar ya, di jalan, ada jalan tol itu loh teman-teman sekarang gitu bro. Jadi itu adalah podcast kita kali ini, itu pengalaman kita pas waktu pertama lo padahal habis di pembantaran, habis itu di Bantir itu ya, jadi petugas gitu, petugas itu tugas pertama loh, tugas pertama udah langsung kena ulti gitu, kena ulti gitu bro. Nah seperti itu. Oke, jadi pendek ya kayaknya ceritanya ya, cuman ya itulah, sebenarnya ada beberapa hal tapi tak tahan ya, aku tidak mau ceritakan hal itu kan, nanti bisa jadi spekulasi yang bisa berujung salahan atau gimana lah pokoknya itu, jadi belum valid juga gitu ya. Aku juga agak lupa gitu ya, jadi takutnya nanti malah salah. Kalau yang ingat yang tadi teman-teman, yang paling tak bold garis tebal gitu ya, yaitu tadi teman-teman, ada akibat itu mesti ada sebabnya, just like that. Jadi kita perlu hati-hati ya dimanapun berada, entah itu di tempat itu bersih sekalipun teman-teman, kita juga perlu berhati-hati, menjaga sikap dan saling menghormati, just like that sih. Artinya di tempat yang sesama manusia gitu teman-teman ya. Gitu bro. Oke, jadi kira sekian ya untuk podcast kali ini, dan ini mungkin tidak panjang tapi oke lah untuk mengisi di podcast season 2 ini. Dan ini aku tuh memakai mic wireless yang aku dapatkan dari hadiah teman-teman. Aku dapatkan dari hadiah, dan ini ya lumayan lah, ini mic merek ini apa ya, ini merek Cina teman-teman ya, merek Cina. Dia itu bisa 3 in 1, jadi dia itu bisa ke port aux ya, aux untuk mic, dan port lightning untuk iPhone yang jadul yang lama, dan Type C ya untuk HP smartphone Android gitu sih. Ini kalau micro USB nggak ada, jadi cuma 3 itu, 3 in 1 one receiver. Jadi itu ya seperti inilah kualitasnya, dan ini tidak pakai noise cancelling sih gitu. Nah kalau misalnya di sini kalian pengen lihat ya, di ini ya, di kotak komentar atau di deskripsi promosi. Oke, terima kasih dan mendengarkan, dan bye bye.